Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita pertama-tama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Baik, sebelum mengawali pembelajaran, mari kita senantiasa bersyukur. Diawali dengan hamdalah atas kenikmatan dan karunia Allah SWT, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti PJJ di SMK AKT 2 melalui pembelajaran jarak jauh, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa terhindar dari segala jenis bahaya dan bencana serta wabah penyakit ya. Oke, siswa sekalian yang saya sayangi dan saya cintai dimanapun kalian berada, kali ini kita akan belajar tentang hikayat. Apa itu hikayat kira-kira? Mungkin ada beberapa yang sudah mengenal, sudah pernah mendengar apa itu tentang hikayat. Hikayat itu adalah bagian dari sebuah karya sastra ya. Sebuah bagian dari karya sastra yang kita akan pelajari hari ini. Baik, kita lihat dari kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 7.1 yaitu untuk menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Karena hikayat ini adalah bagian dari karya sastra, tentu saja ada unsur pembangunnya. Pembangunnya yaitu ada pembangunan dari dalam, ada pula pembangunan yang dari luar, atau istilah kita kenal dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ini akan kita pelajari. Hikayat itu bagian dari karya sastra yang berupa apa? Nanti kita akan pelajari. Baik. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, ya, siswa diharapkan mampu menjelaskan kata-kata sulit dalam hikayat yang dibaca dengan baik. Kata-kata sulit, karena hikayat ini adalah jenis karya sastra lama, tentunya bahasa yang digunakan bahasa yang berbeda dengan sastra-sastra zaman sekarang atau sastra modern. Makanya pasti akan banyak dijumpai dengan kata-kata yang sulit, bahkan asing, tetapi itu bagian dari sebuah hikayat yang harus kalian pahami. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi tokoh, watak tokoh yang terdapat di dalam hikayat yang dibaca dengan seksama. Kalian diharapkan nanti dari dua tujuan ini, yang terakhir maksudnya yang kedua, mengidentifikasi tokoh dan watak tokoh yang terdapat di dalam hikayat yang dibaca dengan seksama. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi alur hikayat yang dibaca dengan seksama. Alur, tidak lepas dari alur, karena ini bagian dari karya sastra, termasuk bagian dari unsur intrinsik. Iya, oke, berikutnya mengidentifikasi nilai dalam hikayat yang dibaca dengan seksama. Nilai-nilai apa yang ada dalam sebuah hikayat itu hampir sama dengan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen, ada di dalam dongeng, ada di dalam karya sastra yang lain. Karena semua jenis karya sastra pasti mengandung nilai. Nah, ini yang akan kita pelajari nantinya. Berikutnya, mengaitkan isi hikayat dengan kehidupan masa kini sesuai dengan hikayat yang dibaca. Nantinya kalian akan mampu membaca sebuah hikayat, kemudian kalian menggambarkan atau menggabungkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan zaman sekarang seperti apa. Apakah masih ada, apakah sama, apakah beda. Nah, ini akan kita pelajari. Jelas ya? Lanjut. Sekarang pengertian hikayat dulu. Hikayat itu adalah sebuah
kata yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna cerita. Oh, ternyata cerita. Wis ngerti makna cerita. Iya. Cerita sudah tahu, tapi belum tahu kalau hikayat itu juga termasuk cerita dan berasal dari bahasa Arab. Nah, yang berarti apa? Hikayat merupakan sebuah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh atau benar-benar terjadi, tetapi di dalamnya banyak terhadap hal-hal yang tidak masuk di akal, penuh keajaiban. Atau bisa diartikan juga hikayat adalah sebuah cerita rekaan yang berbentuk prosa panjang, bahasanya Melayu, yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan kesaktiannya, dengan keanehannya yang mereka miliki. Jadi gambaran mudahnya ketika kita mendengar kata hikayat, oh hikayat itu adalah sebuah cerita yang panjang yang di dalamnya itu memuat seorang tokoh yang memiliki kesaktian atau seorang tokoh yang memiliki keanehan, keunikan yang menjadikannya dia itu terkenal. Itu saja mudahnya. Jadi hikayat itu adalah sebuah karya sastra berbentuk cerita yang di dalamnya memuat tentang kehidupan, bisa benar-benar terjadi atau bisa hanya sebuah rekaan tentang seorang tokoh yang memiliki keahlian, kepahlawanan, kesaktian, kehebatan dan keanehan atau keunikan yang ada dalam dirinya sehingga membuat dirinya menjadi terkenal. Itulah hikayat. Intinya kalau kalian mendengar kata hikayat ya berarti kalian langsung terbesit dalam pikiran kalian bahwasanya di situ ada cerita tentang pahlawan yang atau seorang tokoh yang memiliki keunikan, kehebatan dan kesaktian itu. Dari kehebatan, keunikan dan kesaktiannya itu menjadikan tokoh itu terkenal. Itulah hikayat. Oke? Lanjut. Nah, ciri-ciri dari hikayat bagaimana? Yang pertama adalah anonim. Apa itu anonim? Anonim itu tidak ada nama pengarangnya. Yang kedua, istana sentris. Apa itu istana sentris? Istana sentris itu ceritanya pasti mengisahkan tentang kehidupan di dalam istana. Ketiga, magis. Magis ya kalian sudah sering, oh ini magis banget ya. Magis itu ya bisa berhubungan dengan keunikan, kesaktian, kehebatan dan sebagainya. Keempat, bersifat pralogis. Pralogis berarti lawan katanya logis, orang masuk akal, ya, tidak masuk akal, khayal dan sebagainya. Nah, yang kelima menggunakan banyak bahasa arkais atau klise. Tahu bahasa arkais apa? Bahasa arkais itu bahasa yang sudah jarang ditemui di masa sekarang. Pasti dalam hati kalian bertanya-tanya, bahasa sing kepriwe Pak? Nah, nanti akan kita pelajari. Bahasa arkais akan kita jumpai di dalam hikayat. Ya. Jelas ya? Jadi ciri-ciri dari hikayat itu ada satu, anonim, tidak terdapat nama pengarang. Yang kedua, istana sentris, menceritakan kehidupan di istana. Kemudian yang ketiga, magis, berkaitan dengan keilmuan atau kehebatan atau kesaktian. Kemudian 4, bersifat pralogis, tidak masuk di akal. Yang kelima, menggunakan bahasa arkais, adalah bahasa yang sudah jarang ditemui di masa sekarang. Yang keenam, banyak kata-kata yang sulit dipahami. Ya jelas ini. Yang ketujuh, sulit memahami jalan ceritanya. Sekali membaca tidak akan langsung paham. Ya, membaca hikayat sekali saja kalian tidak akan mampu langsung paham, memahami jalan ceritanya itu tidak, karena butuh waktu dan butuh berkali-kali untuk membacanya, minimal ya 2 kali lah. Yang ke-8, banyak menggunakan kosakata yang kini tidak lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari ini. Ya. Bila ditemukan tokoh dengan karakter yang luar batas wajaran, karakter manusia pada umumnya, ya ini tadi pralogis.
tidak masuk di akal. Ada orang kok mampu memindahkan gunung, ada orang kok mampu memindahkan laut. Ini kan dalam sebuah hikayat ada itu, memindahkan gunung. Oke ya, lanjut. Unsur intrinsik hikayat. Unsur intrinsik, in artinya jero atau dalam, intrinsik berarti dari dalam, ya. Jadi kalau kalian di dalam ya berarti in, kalau di luar berarti apa itu? Unsur intrinsik, unsur yang membangun hikayat dari dalam. Yang pertama ada alur, ya. Alur atau plot, jalan cerita. Alurnya ada berapa? Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Ada dua versi, ada yang menyampaikan alur itu hanya harus dua, Pak. Alur maju sama alur mundur, tidak alur campuran. Boleh, karena kitab yang kita gunakan ada dua versi. Ada yang mengatakan ada tiga sudut pandang, atau maaf, ada tiga alur. Ada yang mengatakan ada dua. Yang kedua adalah tema. Tema, apa itu tema? Iya, yang mendasari sebuah cerita. Tiga, penokohan, karakter tokoh, penggambaran tokoh di dalam sebuah cerita atau di dalam sebuah hikayat. Sudut pandang, point of view. Cara pengarang menggambarkan tokoh dalam cerita, itu sudut pandang. Latar atau setting, gambaran, ya, latar ada tiga. Latar tempat, gambaran tentang tempat. Latar waktu, gambaran tentang waktu yang ada dalam cerita. Latar suasana, gambaran tentang keadaan. Yang terakhir ada pesan yang ini disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Oke, unsur ekstrinsik sekarang. Kalau tadi in artinya dari dalam, kalau X berarti di luar. Boleh di luar, boleh di dalam, tapi intinya adalah sama. Unsur yang membangun ada dua, dari dalam dan dari luar. Lanjut. Ya, unsur intrinsik yang pertama adalah nilai moral, nilai yang berkaitan dengan watak, sikap, perbuatan tokoh. Misalnya berisi tentang perjuangan menjalani kehidupan, mengenai perbuatan, sikap dan kewibawaan atau kewajiban dan sebagainya. Nilai moral. Yang kedua, nilai budaya, yaitu nilai yang berisi tentang pikiran, akal, budi, adat istiadat yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada nilai sosial, yaitu nilai yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat, hubungan antar sesama manusia. Nilai religi, yaitu percaya kepada Tuhan akan membuat hati lebih tenang dan damai. Ini contohnya seperti itu. Ini tentang keesaan, ya, Pancasila termasuknya itu, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah unsur ekstrinsik. Dan yang kelima, nilai pendidikan, yaitu berisi tentang kejujuran, sopan santun, kerja keras untuk mampu menghidupkan ketulusan hati, untuk mampu menghidupkan kedamaian dan sebagainya. Itu sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak tentang hikayat dari unsur intrinsik sampai ekstrinsik? Saya ulangi lagi, unsur intrinsiknya ada lima ya. Nilai moral, ada nilai budaya, nilai sosial, nilai religi, dan nilai pendidikan. Cukup ya? Kalau cukup berarti saya cukupkan sampai di sini. Silakan nanti materinya kalian catat dalam buku catatan, kemudian tugasnya nanti kalian kerjakan di link penugasan. Itu saja.
Terima kasih atas perhatiannya. Juminten ketiban jendela, cukup semanten atur kawula. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.